Hai Sobat Freaks, balik lagi ke channel Berkebun bersama Eros. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Saya udah lama banget nih nggak bikin video teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya agak canggung atau tata bahasa saya agak sedikit tidak beraturan. Kali ini saya masih mau membahas tentang anggur teman-teman. Nah, kemarin itu sempat ada postingan saya yang direspon dengan sangat banyak orang. Sangat banyak. Jadi ada postingan saya yang direspon oleh banyak orang, baik itu yang direspon positif ataupun yang negatif. Tapi tetap aja saya terima kasih, karena itu tandanya teman-teman sudah memperhatikan postingan saya di Facebook. Kemarin itu saya sempat membuat suatu postingan mengenai efek pupuk pemecah buds pada bibit. Langsung rame. Ramenya kenapa? Karena banyak teman-teman yang meminta racikannya, tapi saya tidak mau sebutkan di sana. Karena apa? Karena di sini nih saya mau jelasin. Ya. Jadi gini, ketika kita menanam anggur, siapapun itu termasuk saya, ketika menanam anggur pengennya adalah buru-buru pembuahan. Selain hanya untuk pembuktian tentang varian yang kita tanam, juga pembuktian bahwa itu adalah kemampuan kita menanam anggur. Dan yang ketiga adalah kompetisi terhadap sesama penanam anggur. Nah, itu sih sah-sah aja, boleh-boleh aja. Karena itu manusiawi ya, sifat kompetisi. Tapi alangkah terbaiknya adalah sebenarnya kompetisi itu terhadap diri sendiri. Karena kita harus tahu dulu maksimalnya kita seberapa, teman-teman. Ya, itulah yang perlu disampaikan, diingatkan lagi. Pertama, bukan pertama sih, tapi untuk memecahkan buds ya, atau untuk pembuahan. Memecahkan buds itu punya beberapa tujuan teman-teman, tidak hanya tentang pembuahan. Memang benar, pembuahan anggur biasanya lebih bagus dikeluarkan dari buds. Iya benar. Tapi apakah pecah buds itu berarti bau bunga? Ya belum tentu teman-teman. Karena tanaman itu pun membutuhkan waktu. Ya. Selanjutnya saya mau bahas adalah pupuk pemecah buds. Sebenarnya ada gak sih pupuk pemecah buds? Nah, kita perlu tahu dulu, untuk memecahkan buds tanaman itu perlu apa? Jadi, buds itu pecah ada dengan dua cara, teman-teman. Ada dari dalam, ada dari luar. Perumpamaannya pemecahan buds itu seperti balon. Bagaimana kita memecahkan balon? Kalau teman-teman mau memecahkan balon dari dalam, adalah ke teman-teman apakah kita memberikan tiupan tambahan pada di balon, sehingga lama-lama balon itu membesar dan tidak kuat lagi menahan tekanan udara di dalam balon tersebut, hingga akhirnya pecah. Yang kedua adalah memberikan rangsangan dari luar. Apa aja bisa kita lakukan, berikan cairan sehingga kulit atau karet dari si balon itu menipis dan akhirnya dia pecah, atau bisa juga dengan cara ditusuk dengan jarum. Nah, ini sama nih seperti di anggur, pemecahan buds ini, ya kan? Pemecahan buds ini bisa dilakukan dari dalam dan dari luar, teman-teman. Kalau memberikan CPPU, Dormex, atau yang lain-lain, lidah buaya atau bawang merah, itu terserah aja teman-teman lakukan. Walaupun saya nggak pernah pakai itu sih. Itu adalah sebenarnya teknik perangsangan pemecahan buds dari luar, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang saya mau bahas itu adalah teknik perangsangan pemecahan buds dari dalam tanaman itu sendiri. Jadi tanaman itu bisa memecahkan budsnya sendiri dengan energi yang dia punya atau nutrisi yang dia punya. Sebenarnya itu adalah pergerakan dorongan air dari dalam keluar. Nah, itulah bagaimana caranya kita memancing si tanaman ini untuk menggerakkan air lebih keras ke atas. Ketika kita lakukan potes pucuk, di pucuknya kita hilangkan, maka terjadi buntu. Itu akan terjadi efek seperti kita menutup ujung selang dengan air tekanan tertentu. Makanya terjadi adalah air itu akan terhambat dan
berusaha mencari jalan keluar lain di selang. Nah, kalau di tanaman dia akan mencari jalan keluar juga, yaitu melalui buds, teman-teman. Di sini udah paham ya? Efeknya sama seperti kita menutup selang dengan tekanan air tertentu. Nah, kalau kita besarkan tekanan airnya, makanya selang itu akan kemungkinan pecah di tempat titik-titik tertentu. Ya. Sekarang bagaimana caranya membuat tanaman itu menggerakkan air yang lebih besar? Yaitu dengan nutrisi. Nah, yang membawa air itu kebanyakan adalah K. Jadi kita harus naikkan K-nya dan juga P-nya. Makanya P itu adalah berfungsi dia memperbanyak akar nih, teman-teman. Merangsang tumbuhan untuk memperbanyak akarnya sehingga penyerapan si akar akan menjadi lebih banyak. Penyerapan si pohon tuh terhadap air akan didorong ke atas. Nah, didorong ke atas dia akan membawa lebih banyak dan membawa nutrisi lebih banyak. Akhirnya tekanan air jadi naik di tanaman. Begitu. Jadi kalau teman-teman mau membuat pupuk pemecah buds, ya sebenarnya nggak usah terpaku sama merek, tapi pelajarin kandungannya. Lihatlah kandungan pupuk A, B, C-nya itu isinya apa aja. MKP misalnya, pupuknya apa kandungannya? Itu ada P dan K, 52P dan K-nya 34. Tinggal teman-teman tambahin lagi pupuk yang mengandung N dan P dan K juga, sehingga racikan yang baru akan mempunyai komposisi N yang lebih kecil, tetapi tetap ada P yang agak tinggi dan K yang tinggi juga. Begitu. Ya, masih penasaran dengan pupuk yang saya pakai? Ya, saya akan kasih tahu. Jadi, pupuk yang saya pakai itu adalah pupuk MKP dan KNO3 merah. Dimana komposisi KNO3 merah itu mempunyai N, tidak ada P, tapi ada K 14. Ditambahkan dengan MKP, maka nilai P-nya akan tinggi dan K-nya juga termasuk tinggi. N-nya sekitar 15. Tapi keunggulannya ada natrium di situ. Nah, efeknya seperti ini, teman-teman. Ini ada si Jack lagi mejeng, dia kabur barusan. Nah, budsnya pecah semua sampai ke bawah. Banyak yang bilang potes pucuk aja pasti pecah juga. Iya, potes pucuk pecah, tapi biasanya hanya ada di ujung aja. Begitu, teman-teman. Jadi tanaman yang panjang pun, yang besar pun, jika kita berikan pupuk yang tadi saya sebutkan itu dan kita potes pucuk, kemungkinan besar hanya adanya di ujung aja, enggak yang sampai ke bawah juga. Jadi besaran tanaman itu mempengaruhi keberhasilan potes pucuk juga. Nah, yang selanjutnya, si pupuk ini tidak hanya saya gunakan untuk pembungaan seperti itu, teman-teman. Jadi yang saya pakai itu adalah untuk penyelamatan tanaman juga. Jadi banyak yang teman-teman menitipkan tanaman sakitnya ke saya untuk coba dirawat ulang. Nah, seperti ini nih. Jadi ini Gospi bermasalah, tumbuhnya kurang bagus. Akhirnya saya coba pakai pupuk itu agar saya bisa dapatkan cabang barunya yang lebih baik. Nanti dari cabang ini baru dicari mana yang lebih baik lagi. Begitu, teman-teman. Nah, yang kemarin juga merespon postingan saya, terus yang bilang ABCDE. Nah, inilah teman-teman, silahkan lihat. Tujuannya saya itu adalah ini. Tapi di sini juga saya ngingetin ke teman-teman lain, ya kan, jangan terlalu buru-buru nafsu untuk membuahkan, teman-teman. Karena resikonya, misalnya seperti ini, pohon ini udah agak tinggi, jenisnya Gorubi. Pengen diburu-buru buktikan. Akhirnya dipecahkan budsnya, dikasih pupuk perangsang buah. Padahal ini pohon belum siap. Yang terjadi adalah buds yang di bawah tumbuh, pecah. Nah, akan terjadi apa? Nanti biasanya seperti ini, cabang dari buds yang paling bawah yang terdekat dari akar ini biasanya akan lebih vigor dibandingin yang ke atas.
Nanti lama-lama yang ke atas ini akan semulai melemah pertumbuhannya dan akhirnya nggak bagus. Jadi tetap nanti harus dipotong, diambil yang baru ini. Begitu teman-teman. Jadi masalah kan? Iya, jadi masalah. Karena apa? Karena teman-teman artinya harus mengulang lagi dari awal. Nah, ini juga bisa, pupuk tadi bisa dipakai untuk mensupport graftingan seperti ini. Nah, ternyata graftingannya yang ini adalah jenisnya Tamaki. Ini membawa bunga teman-teman. Membawa bunga bukan karena pupuk ya, tapi karena entresnya lebih siap dan juga kebetulan penyambungannya bagus atau sempurna, ya kan, sehingga nutrisi dari si akar bisa mensupport ke atas. Nah, pembuktiannya kita nggak tahu nih apakah dia bunga ini akan bertahan untuk jadi buah atau enggak. Terus kita pantau, gitu, ya. Komposisi yang dipakai untuk itu adalah KNO3 merah berbanding dengan MKP itu adalah 2:1. Jadi biasanya untuk satu ember yang 10 liter saya pakai 1 sendok makan MKP dan 2 sendok makan KNO3 merah. Saya wanti-wanti lagi buat teman-teman. 10 liter air, ya kan, dengan 1 sendok makan MKP dan 2 sendok makan KNO3 merah. Tapi pemberiannya tidak untuk pada bibit karena kemungkinan besar akan memecahkan buds yang di bawah, ya teman-teman ya. Biar nanti teman-teman tidak menyesal bibitnya pecah di bawah. Tapi kalau teman-teman mau menghasilkan bibit yang bagus pertumbuhannya, teman-teman bisa pakai pupuk itu untuk mencari cabang baru yang lebih bagus dan lebih vigor. Contohnya ini seperti ini, atau ini juga kemarin. Jadi saya coba untuk memperbaiki pertumbuhan si tanaman untuk mencari cabang baru yang lebih aktif dan lebih vigor. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Atau ini, begitu. Itu kalau kita gunakan untuk di bibit. Jadi kalau teman-teman pakai di tumbuhan yang tanggung, resikonya akan gagal. Nanti dia pecah hanya membawa tunas daun aja. Contoh ini udah segini besar, kemudian dipecahkan budsnya, ini pada pecah semua, tapi keluarnya nggak membawa bunga. Sayang nih. Oke, itu aja dulu untuk video kali ini. Jadi udah jelas ya teman-teman, pupuknya KNO3 merah dan MKP dicampur di air. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di episode lainnya.